Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ibu Maksita dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, kita membaca doa dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kali ini kita akan membahas tentang struktur teks laporan. Nah, kalau pelajaran yang lalu kita membahas tentang pengertian beserta contohnya, berikut kita akan membahas tentang struktur teks laporan. Di dalam teks laporan terdapat dua struktur. Yang pertama, klasifikasi atau pernyataan umum. Yang kedua, uraian. Nah, klasifikasi atau pernyataan umum itu adalah menentukan klasifikasi aspek dari sesuatu seperti hewan, alam, tumbuhan, dan lain-lain yang dibahas secara umum. Sedangkan uraian itu menggambarkan sesuatu yang dibahas secara rinci, bagian per bagian, kebiasaan atau kebutuhan hidup makhluk hidup, dan penggunaan bahan dan alat perilaku alamiah dan hal khusus. Nah, itu tadi tentang struktur teks laporan. Berikutnya tentang kaidah bahasa dari teks laporan. Ada beberapa yang perlu dipahami. Ciri-ciri kebahasaan yang umumnya digunakan dalam teks laporan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperkenalkan aspek umum atau kelompok atau generik seperti kendaraan roda 2, transportasi umum, mamalia, keluarga kucing, ikan air tawar, unggas, reptilia, dan lain-lain. Artinya, yang dikatakan aspek umum di sini adalah yang bersifat generik. Tadi dicontohkan kendaraan roda 2. Nah, kendaraan roda 2 itu contohnya adalah sepeda motor, dan lain-lain. Nah, transportasi umum ini bersifat generik atau umum. Kalau dikhususkan contohnya bus, truk, kereta, dan lain-lain. Mamalia itu juga bersifat generik. Mamalia adalah hewan yang melahirkan. Kemudian ciri kebahasaan yang kedua, menggunakan kata tugas hubungan logis seperti ketika, maka, dan seterusnya. Ini sama dengan kata hubung atau konjungsi. Ciri yang ketiga, kata tugas digunakan untuk menjaga tulisan koheren. Koheren artinya padu. Artinya padu dalam sebuah paragraf 1 dengan paragraf yang lain artinya masih berkesinambungan. Ciri kebahasaan berikutnya yaitu menggunakan kalimat aktif. Ciri kalimat aktif itu verba atau kata kerjanya diawali dengan me, contoh menulis, membaca, mengejar, dan lain-lain. Berikutnya, menggunakan kata kerja aktif untuk menggambarkan proses dan aksi. Selanjutnya, tidak ada urutan waktu tetapi ada urutan kegiatan. Contoh, pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Berikutnya, menggunakan kata benda atau frasa benda dibanding kata ganti orang, penggunaan kata ganti orang sangat terbatas. Nah, kata benda itu contohnya meja, kayu, besi, dan seterusnya. Frasa benda itu adalah gabungan kata. Contoh, benda mati, benda hidup, itu frasa. Atau bunga mawar, bunga melati, itu frasa benda. Atau sangat indah, itu juga frasa benda. Berikutnya, beberapa laporan menggunakan istilah teknis atau istilah bidang ilmu. Contoh, dalam hal
Kesehatan, contohnya kata teknis atau istilah bidang ilmu, imunisasi, kemudian COVID, kemudian vaksin, dan seterusnya. Dan yang terakhir, biasanya disertai foto, diagram, peta, dan seterusnya. Hal ini digunakan untuk meyakinkan membaca bahwa teks laporan yang kita buat itu benar-benar kita lakukan dan terjadi. Nah, itu tadi pembahasan materi tentang struktur laporan dan kaidah bahasa teks laporan. Nah, apa yang saya sampaikan kalian tulis di buku kalian masing-masing sebagai sarana belajar di rumah. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.